Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya United Indonesia Chapter Jakarta. Asik, akhirnya kembali lagi nih bikin konten. Ada Ramzi Panduwirawan sama Robert Yo, Patrick. Yoi. Gimana nih PPKM nih, Bet? Du, aman? Di insya rumah Allah aja lah. di rumah aja lah. Di rumah Udah. aja ya. Iya, ini buat teman-teman juga nih, kita masih menjalankan PPKM, jadi kita harus stay safe dan tetap di rumah. Nah, nih kita sekarang mau membahas Inggris, ini Inggris. It's coming home. Inggris masuk final setelah berapa tahun nih? Berapa ya? 55. 55 tahun ya. Terakhir tahun 66 ya? 66 ya? Betul. Di semua kompetisi. Iya. Akhirnya masuk final lagi. Nah, gerbang selatan nih alias Southgate nih ya, Bet ya. Gile. Dia mulai jadi nanganin Inggris tahun berapa sih, Bet? Kalau nggak salah, gue lupa sih. Pokoknya udah lumayan lama lah ya. Main lama kan ya? 2016 kan udah dia tuh Euro kan. Oh iya. 2016 kan. Pertama itu dia sebelumnya kan timnas cewek ya? Junior ya? Junior ya? U23 sebelumnya ya? Coba, Bet. Iya. Lupa deh gue. Betul. U21. U21 sebelumnya. Bener. Inggris 2016. Timnas cewek mah pil-nepil ya? Iya tuh. 2016. Euro 2016. Debut. Di turnamen besar 2016 kan yang di Prancis tuh. Itu jersey yang mana ya? Itu yang putih semua bukan sih? Yang sininya agak silver. Kayaknya sih. Yang di sininya agak silver nih di sininya. Kayaknya deh itu. Sama Islandia. Iya, lawan Iceland. 16 besar. Oke. Baru mulai kelihatan skuadnya kebangun tuh. Piala Dunia 2016 lah. Iya. Pencapaian tertinggi sebelum sekarang nih. Southgate tuh ya. Sama di kemarin sebelum Euro ada Nation League ya, Bet ya? Betul. Nation League. Sampai semifinal ya. Enggak. Semifinal kan. Kalah tuh semifinal yang juara Portugal tuh. Kalah UEFA Nation League. Oh iya, dia 2 kali semifinal, 2 kali gugur ya. Dia kalah, tapi dia di Nation League gue lihat nih kalah sama Denmark dia. Kagak nih, yang juara kan Portugal. Kita lah guys. Itu orang London. Orang London, Inggris. Ini tuh peringkat 3. Peringkat 3 ya. Oh, bagus juga tuh ya. Iya, lumayan lah. Di semifinal kalah lawan Belanda 3-1. Oh, Belanda. Paspor penalti. Yang juara Portugal menang dari Belanda di final. tuh ya. Guedes yang ngegolin. PR mah di final nggak pernah ngegolin, lemah. Penalti doang. Penalti doang banyak. Terus marah-marah mulu. Tapi CR kalau gue lihat ya kaptennya kan CR, kalau gue bandingin hampir sama dia kayak Bale tuh, di tengah mulu. Ya emang kayak gitu dia mainnya. Umur. Enggak, kenapa CR nggak ditaruh di kanan apa kiri deh? Umur udah nggak bisa sprint. Stamina. Jadi dia udah counter attack aja cuy. Biar bisa main full time 90 menit. Nah Gareth Bale kan masih muda. Nah kalau Gareth Bale tuh Wales-nya lebih ke defense. Mirip sih Wales sama Portugal tuh mainnya. Iya, gue lihat itu. Nunggu lawan dulu setengah. Tipe mainnya sih sama. Beda materi lebih bagus Portugal aja. Portugal materinya jelas. Oke, berarti masuk ke Euro di pertandingan pertama dia lawan Kroasia menang 1-0 ya. Inggris nih. Inggris. Indonesia. Iya, kan kayak masuk Euro, Pak.
Asia. Inggris habis itu ketemu Skotlandia 0-0. Seri. Terus lawan Ceko 1-0. Yes. Lawan Yermani 2-0. Belum pernah kalah David Simamora kalah nih. Nah, lawan Ukraina nih. Gue sebenarnya udah kayak, wah ini kayak sih kalah sih nih. Tio juga bilang gitu kan. Agak gue. Kalau gue. Kalau lu gimana, Bet? Udah pede sih. Maksudnya kan kualitas pemain udah di atas rata-rata kan. Udah gitu Ukraina kan bontok. Kalah mulu tuh. Baru terakhir kan menang, lolos. Iya sih. Gue sih nggak nyangka 4 gol ya. Gue sih satu pesimis. Gue sih feeling gue sih menang, cuman tipis kayak 1-0, 2-1. Iya, optimis gue tuh 1-0. Tapi Yarmolenko sih emang nggak mungkin sampai 4-0 itu ya. Iya. Udah gitu sundulan semua lagi kan. Iya. Set piece cuy. Gila, set piece bagus banget. Nah, terus habis itu dari lawan Ukraina lanjut lawan Denmark di semifinal 2-1. Di sini ada perbedaan nih, Bet, antara Ukraina sama Denmark. Indo. Yaitu Jerman, Ukraina sama Denmark. Ya, tapi gue lebih melihat dari Ukraina ke Denmark, Bet. Indo. Kenapa? Karena Sancho kenapa tidak diturunkan di Denmark? Mungkin dari Pandu dulu kali ini. Aduh, gue udah bingung banget ya sama apa namanya strategi starting line up-nya Southgate tuh. Gerbang Selatan. Kenapa Jack Grealish juga nggak dimainkan kan di babak awal? Itu malah makainya siapa kemarin lawan Saka. Pas kita lihat, iya ada sih ada. Kontribusinya ya akhirnya jadi gol kan karena dia crossing. Cuman kan yang namanya lu lihat dah dari pertandingan pertama setiap Saka main ya ngopernya nggak bener, crossing nggak bisa, lari doang lurus, gocek juga ya udah gitu. Oh kayak Dan James ya, lari lempengnya udah lempeng gitu. Nah lawan Denmark tuh pinter ininya rapet banget, apa namanya disiplin banget ya defense line-nya itu disiplin banget, jadi mati terus tuh lewat Saka, butuh kreativitas dari wing. Nah iya, padahal kan lu lihat deh kalau di Twitter Obet Sancho mana, lu juga Sancho mana, ya butuh Sancho kan udah terbukti. Grealish masih oke sih, benar sih. Tapi kenapa nih Sancho nggak dimainkan? Theo Walcott lah harusnya. Ya, Theo Walcott itu udah tahun. Tapi emang gacor ya, Bet ya, itu bener loh, butuh kayak Theo Walcott. Dulu kan dia winger kanan kan, dia semenjak di pensiun kan Walcott tuh yang ngisi kanan kan. Kanan Walcott, kiri SWP. Soundbright Philip. Bek kanannya Mika Richard. Mika Richard. Kirinya Wayne Bridge. Ashley Cole. Ashley Cole masih main ya waktu itu ya? Gue nggak tahu sih kenapa Saka lebih diduluin ya ketimbang Sancho. Makanya kayak apa strateginya emang sengaja mau sampai extra time atau gimana gitu loh, niat nggak sih menang gitu loh. Iya, niat nggak sih gitu loh. Kok kenapa Saka? Pas masukin pengganti Grealish ya, Sancho aja nggak kepake ya. Iya, nggak kepake. Atau sih gue mungkin dari segi ngeliat lawan back kan kecepatan, mungkin Saka lebih punya kecepatan ketimbang Sancho kan lebih stylish ya, teknik ya. Mungkin sih itu sih yang dilihat. Nah besok lawan Itali yang backnya kencang-kencang juga, fisiknya kan kuat-kuat. Ya mungkin kayaknya Saka Sterling bakal dimainin lagi sih. Waduh. Aduh, diacak-acak itu. Ini menurut kacamata sama Ciesa reporter nih ya, Obet Patrick nih ya. Ini kayaknya Saka bakal turun lagi nih. Pasti sih kayaknya nggak bakal berubah sih itu 4-2-3-1. Tapi
Iya, 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1. Iya benar sih. Satunya Harry Kane. Kan si Mason Mount nih. Mason Mount tengah, cakep loh Mason Mount. Iya, lumayan Gile. kalau gitu. Iya. Gila. Tapi apakah Southgate nggak bisa melihat ketika Sancho ngobrak-ngabrik tuh lawan Nah, itu dia. Ukraina kan? Iya. Tapi ada sih satu kekurangannya kayak gue ngobrak-ngabrik sih, cuman dia nggak tahu ya kenapa Sancho kayak nggak nyambung sama yang lain deh. Bisa jadi sih. Agak nggak nyambung sih sebenarnya sih sama yang lain, kayak si Sancho-nya udah bergerak kemana, pengen ngoper, ternyata yang mau dioper itu belum nyampe gitu loh. Oh, miscommunication ya. Dan sering banget kayak gitu, apa namanya? Dia nggak bisa ngelihat temennya ada di mana, udah bergerak duluan gitu, jadi beda sendiri, nggak padu gitu loh. Tapi kalau gue perhatiin ya Bet ya Yandu ya, itu si Southgate itu dia kayaknya masang formasinya itu dia kayak ngelihat koneksi dari klubnya loh Bet. Contohnya nih ya, Maguire sama Luke Shaw tengah kiri, terus tengah kanannya siapa Bet? Gue lupa, Walker sama siapa tengahnya? Stones ya. Iya. Dulu City kan. Tapi kan nggak ada pilihan lagi, coy. Nggak ada pilihan Mau siapa lagi? Paling bagus mereka. Chilwell kirinya. Iya, Chil. Trippier sih sebenarnya nggak jelek ya. Cuman bertahannya ya gitu deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Where is Reshi? Kayaknya menurut gue Reshi belum fit penuh deh. Kan dia bilang dia ada cedera kan di punggung, di bahu kan. Jadi ngalangin dia buat main maksimal lah di Euro kali ini. Tapi mungkin sih emang Southgate sih berasa bakal nyimpen senjata rahasia besok nih kalau si Sterling deadlock ya. Sancho sih kalau gue bilang sih Bet. Sancho bukan Reshi. Tapi emang kayaknya Rashford secara orang dan permainan bukan seleranya Southgate sih. Pasti ada subjektivitas sih di situ. Iya. Kayak sebenarnya jago-jago aja. Southgate mungkin akan ngakuin emang ya pantas-pantas aja, cuman ya bukan seleranya dia aja, mungkin nggak masuk ke planningnya dia. Rashford. Iya benar. Apalagi nih tim nasional ya cuy. Yap. Perspektifnya pasti beda sama klub. Asli. Nah, yang jadi sorotan juga nih, gue lagi seneng banget nih sama Kevin Phillips sama Declan Rice. Itu stabil banget itu. Mungkin dari Pandu gimana menurut lu, Kevin Phillips sama Declan Rice? Kevin Phillips sih di awal turnamen gue awalnya ini agak meremehkan sih. Di awalnya agak meremehkan karena kayak bisa apa nih crossing segitiga L1 kurang gitu. L1 segitiga kurang. Iya. Umpan terobosannya juga kurang, nggak bisa majuin. Cuman ternyata fighting spiritnya sih gokil. Wah, bener fighting spiritnya. Declan Rice gimana Declan Rice? Declan Rice kayaknya cuma nggak tahu ya kalau gue ngelihatnya Declan Rice ya buat ngestabilin itu perannya si Calvin Phillips biar ada yang maju mundur biar si Calvin Phillips lebih leluasa maju mundur maksudnya. Oh, dia jadi kayak jangkarnya ya, dia nungguin di tengah belakang gitu ya. Lebih leluasa maju mundur Calvin Phillips biar ngacak-ngacak di tengah tuh. Siap. Kalau lu gimana, Bet? Iya sih, maksudnya gue sih jarang nonton Calvin Phillips main ya di IPL kan. Gue juga. Makanya gue nanya. Baru kelihatan banget tuh di Euro ini ya. Bener gak? Iya. Asli. Iya di Leeds. Umpan-umpannya tuh belum kelihatan ya cuy. Oke. Tapi emang dia sama Declan Rice tuh emang kayak stabilin lini tengah lah ibaratnya. Playmaker lawan playmaker lawan juga capek coy. Lihat aja kayak Toni Kroos, Modric kan. Iya. Semuanya mati sama si Declan Rice sama Phillips. Oke sih dia buat ngelawan playmaker yang lincah tuh udah sikat kan pasti disikat kan. Cuman kalau dibilang Pirlo-nya Inggris berlebihan. Mengada-ngada sih.
Ya, Belum jauh. Nah, umpannya kan belum umpan lambung ke Scholes gitu ya cuy. Iya. masih jauh, Bet, masih jauh. Tahu sih. Masih jauh. Emang mungkin tapi emang sepak bola modern tuh emang ya physical kondisinya ya emang harus pemain-pemain kayak Declan Rice Phillips nih emang sepak bola modern yang bisa ngejar bola, ya kan? Kontrol, passing gitu sih. Yang bisa ngatur lapangan tengah ya berarti Bet ya. Iya, biar nggak bolong dan bisa dimajuin ke depan gitu. Iya sih, Iya. bener. Nah, untuk gol pertamanya Denmark oleh Damsgaard, menurut lu gimana nih, Robert Patrick? Gimana menurut lu, Bet? Itu. Udah shock ya ibaratnya gila. Siapa yang bisa nepis kan tendangan kayak gitu? Oh, angkat topi gue, bener angkat topi itu. Itu hampir kena kepala Harry Kane loh, udah begini loh Harry Kane. Begini. Tapi kalau Pickford lebih tinggi dikit dapat sih. Iya bener. Iya Atau Pickford ngelangkanya duluan ya cuy. Iya. Susah juga tapi. Pojok kanan atas Dia, kan gila. De Gea sih kalau De Gea misalnya De Gea gitu ya, dapat sih. Ini Dapat. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Isi ya Damsgaard gila sih gue bilang. Kalau nggak De Gea, Toldo sih dapat Toldo. Buffon juga dapat, Bet. Toldo lah lebih tinggi. Toldo 198 gue ingat dulu. Oh, tinggi ya Toldo ya. Winning Toldo. Tolol dongo. Tolol dan dongo. Toldo. Bagi tuh temen lu Toldo tuh Toldo. Terus kejair nih, own goal nih. Jadi sebenarnya yang bagus itu Saka apa pergerakan si Sterling menggiring si Jair ini ke depan gawang. Menurut lu gimana nih, Bet? Dua-duanya sih gue bilang ya. Bagus ya. Mungkin kalau si Jair nggak dapet pasti kata Mas Sterling kan. Oh iya. Karena kan Michael juga udah nggak dapet kan tuh bola crossingannya udah lewat kan. Udah kecelek kan. Hoki ditekan Sterling kan, jadi ya masuk aja bola. Hoki lah, tapi gue yakin sih kemarin cepet lambat pasti ngegolin sih Korong. Gue juga yakin sih itu. Dominan lah ibaratnya. Soalnya nyerangnya udah bagus, Bet. Nyerangnya udah bagus, udah tertata rapi. Emang rapet aja Denmark kalau kata Pandu. Bener sih. Rapet banget. Rapet gile. Disiplin semua itu. Jair bagus sih itu udah. Jair. Kapten bagus. Sama ini tuh sama Højbjerg ya. Sama Delaney gila sih, sama sih itu mirip kayak Declan Rice Phillips tuh dua gelandang itu. Bagus. Højbjerg juga dari zaman di Soton terus di Spurs juga gue sih suka ngeliatnya emang mainnya. Højbjerg sama Delaney ya. Bagus. Stabil ya cuy, gelandang. Naiknya stabil ya, turun naiknya bagus dia. Nah, masuklah kemudian Jordan Henderson menggantikan Mason Mount. Menurut lu gimana, Ndu? Apakah dari masuknya Henderson ini ada perubahan atau mungkin malah jadi turun? Jelas sih, kalau perubahan jelas mental keangkat. Siap. Apa tuh? Karena sebelum Henderson masuk sih, menurut gue Mason Mount udah makin kesini, makin ke masuk deket-deket extra time tuh udah nggak fokus mainnya, udah kocar-kacir doang. Asli kocar-kacir doang Mason Mount itu. Makin ke belakang makin hilang fokusnya. Kayak nggak tahu sih, entah staminanya yang nggak banyak gitu ya, jadi terforsir sampai fokusnya nggak konsen gitu. Udah bener sih diganti Henderson. Ya dia emang the real kaptennya sih, emang harusnya sih dia. Senior yang bisa senior dan emang karakternya di lapangan dia mau ngoceh gitu. Harry kan diem baik. Nah, iya. Kapten kayak gitu dah. Ya itulah. Coba lu gimana Bet? Kurang vokal ya cuy. Iya. Nggak mau apa kayak merintah apa kayak gimana. Iya. Apa dia terbebani buat ngegolin apa gimana kan? Wah, itu juga kurang tahu sih, Bet. Tapi kalau gue lihat kayaknya emang udah karakter deh, coy. Itu karakter orangnya gitu. Enggak, menurut gue gini, Bet. Karakter kapten itu ditaruh di striker, itu pasti kayak begitu, Bet. Karena kan striker tujuannya kan on goal kan.
Dia nggak bisa Iya, ngeliat benar. belakang, dia susah. Kalau lu kapten ditaruh di tengah, enak. Dia merintah depan, merintah belakang juga. Paling enak sih paling Iya, belakang. benar. Tapi menurut gua kalau misalnya striker kapten siapa Rooney. Hmm. Vokal Rooney bagus. Maksudnya fokus gitu loh kayak ngatur teman-temannya tuh timnya beres gitu. Oh. Kepribadian orangnya kali ya. Makanya kayaknya menurut gue emang Hmm. kayaknya karakter orangnya aja sih gitu. Emang Pantes kayak gitu belum ya. dikasih kapten juga gitu, masih tetap Loris. Loris. Lo bacot aja. Iya, harus bacotin. Harus Kalau yang bacot. itu kan Ya paling vokal big tuh six. kayak Apa? yang sering teriak-teriak tuh di Inggris tuh ya si Maguire ya. Jelas itu. Nggak usah ngomongin Maguire sih. Hmm. Johnston aja masih lebih vokal itu kelihatan. Oh, Johnson ya, Johnson. Masih lebih vokal itu. Johnston, Harry Kane kalem-kalem baik dah. Walker juga suka teriak-teriak loh, Walker loh. Kill Walker Walker. keras juga orangnya, keras. Yoi. Nggak, pertanyaan lagi. Ternyata gue baru tahu Sterling itu masih 26 ya, Sterling ya. Iya. Masih Gue muda, kira udah tua loh Sterling loh. Sekarang yang paling tua di Inggris tuh mungkin si Maguire ya yang di sama Walker mungkin 28 atau 29. Henderson berapa tuh? Henderson 30-an sih kayak ada. Enggak, maksudnya yang di starting line up. Oh, di starting line up. Kalau di starting line up mungkin paling senior Walker kali. Walker sih. Habis Walker udah masuk 31-an kan? Henderson 31. Henderson 31 ya. Oh iya benar-benar. Terus habis itu Henderson masuk lagi. Jack Grealish masuk menggantikan Saka. Oh, Bet gimana, Bet? Jack Grealish, Bet. Emang Grealish kan udah nunjukin bahwa dia kayak super sub gitu ya. Bisa mecah kebuntuan lah buat ngegiring dari sayap kiri kan beberapa kali pas lawan Jerman nih, iya kan ya Jerman nih. Jerman juga tuh. Tapi dia agak ke tengah juga. Iya, jadi emang cocok sih emang udah dia jadi super sub aja deh. Tapi super sub diganti lagi Bet dia, Bet. Iya, langsung diganti lagi tuh. Diganti lagi. Ampun dah. Masukin Trippier kan? Iya, masukin Trippier. Ya emang mau bertahan aja sih itu. Kayaknya taktik ya. Atau penalti buat urutan penalti ya. Jaga-jaga penalti mungkin. Trippier kan nendang juga tuh pasti Rusia. Oh, bisa jadi sih. Anjir, makanya gue bilang dia udah diganti lagi sama Trippier. Cuma main 15 menit. Sebabak doang kan ya, sebabak extra time kan? Sebabak extra time. Ya bener-bener obet. Kayaknya sih bener takut buat jaga-jaga ya, Bet ya. Iya. Yang agak-agak hilang menurut gue Euro ini Foden sih. Nah, baru gue mau bahas nih. Phil Foden menggantikan Jack Grealish. Nih mungkin nih langsung Pandu gimana dulu? Tadi lu katanya udah mau kenapa nih Foden bisa lu nggak bisa melihat Foden nih? Nggak tahu ya, mungkin karena sebelum Euro mulai ini highlightnya udah ke dia banget kan nih. Apa namanya Phil Foden gitu. Rambut. Ya, terus udah gitu dia bikin heboh kan dengan ngecat rambut dan motong rambutnya kayak si Gascoigne ya. Iya. Oh, gue kira Justin Bieber dia yang ngikutin dia. Putih gitu, Gascoigne. Mirip Gascoigne gitu kan. Terus ya itulah, dia kan udah dari sebelum Euro ini kayak ini pembuktian nih di ranah internasional, di apa namanya kompetisi tertinggi di Eropa buat negara-negara. Tapi ternyata ya udah lebih dibanding yang sama debutan di Euro kayak Grealish gitu, ya lebih ya dia hilang sih gitu. Ketimpa ya berarti ya, tiban ya. Hilang sih. Oh, lu gimana, Bet? Si Grealish ya. Phil Foden. Foden. Tipikal mainnya sih mirip kayak si Mason Mount nih, gelandang serang gitu kan dia. Oke. Mungkin emang dia kan masih muda nih, turnamen internasional pertama dia kan senior. Debut nih ya? Debut. Iya. Dia mungkin ya masih panjang lah karir internasionalnya. Gue bilang mah emang jam terbang ya. Foden, Declan Rice tuh masih panjang lah, masih bisa main 2 Piala Dunia lagi mungkin.
Jadi kan kelihatannya kan yang mature kan ya Harry Kane, Sterling kan. Iya sih. Terus si Saka aja masih 19 tahun, gile. Oh, pantes begitu mainnya. Iya, mental sih, mental. Gue baru tahu loh, Iya. Bet. Bener dia 19 tahun deh. 19. Oh, pantes mentalnya kelihatan. Dari raut wajahnya kelihatan, Bet. Dia kayak bingung gitu loh. Iya, tegang kan, tegang masih. Iya. Debutan Masih bisa paling 2 kali muda. Piala Dunia. Oh, tapi oke juga sih kalau dia bisa jadi debut itu sih. Maksudnya di Euro nih oke Iya. sih. Saka tuh keren sih sebenarnya. Tinggal jam terbang sih, mainin Tapi jam itu terbang. sih tipikalnya Southgate emang doyan mainin pemain muda di timnas Iya, gitu betul. sih. Gila ya, di Mantan rumah. U21, ya, tahu semua lah dia. Iya. Oh, iya iya. Bener binaannya berarti ya. Iya, dari kecil, dari segede gini lah. Bayi dong. Segini lah. Oh iya ya. Nah, sekarang nih kan akhirnya setelah 55 tahun masuk ke dalam final ya, Bet ya, di semua ajang internasional, pertandingan internasional kan, dia baru masuk final nih. Menurut lu Pandu sama Obet nih, kira-kira nih apa yang akan dilakukan oleh Gerbang Selatan alias Southgate untuk menghadapi Italia? Mungkin dari Obet dulu, Bet. Itali, selain Inggris sih, Itali emang dari turnamen ini emang mainnya paling kompak ya, paling bagus sih menurut gue. Rapi juga sih. Rapi banget. Dari kekuatan belakang sampai depan ya, tapi yang perlu disoroti sih dalam fase gugur ini tuh striker Italia tuh maksudnya belum ngegolin loh. Iya. Iya, benar. Immobile kan, Immobile. Immobile. Insigne. Jadi gua rasa sih ya ini tantangan buat si Harry Kane sih ngelawan si Lini sama Bonucci kan, kayak gimana. Bakal seru sih, gue bilang mungkin skornya tipis sih, nggak bakal banyak gol. Atau mungkin adu penalti bisa jadi ya, Bet ya, adu penalti ya. Jadi bener. Gue Tapi sih nggak ada. Mungkin sampai penalti bisa nih tuh ya, seru ya. Keras. Nangis sih kalau kalah penalti Inggris. Di Wembley kan? Di Wembley kan? Kandang. Di Wembley Suwe harusnya kan kalau it's coming home. Tapi gue cukup bersyukur sih Spinazzola. Oke, gimana Do? Spinazzola cedera. Jadi dari sisi kanan tuh lumayan bisa lah. Harusnya. Spinazzola gila sih. Sebelum cedera kemarin Spinazzola, wah gawat itu performanya. Lari mulu itu. Wah, maju mundurnya. Bagus ya. Hancur, bagus banget. Untung siapa ganti Emerson ya? Iya, siapa lagi? Iya, masih muda. Terus tapi dia udah akrab dengan atmosfer Wembley sih. Cuman yang gue lihat Italia itu ya, Italia itu babak pertama pasti nyerang deh. Lu kayak lihat Liga Inggris deh, kick and rush, majunya tuh gitu loh. Wah, gila itu yang gue seremin sih. Apalagi udah megang bola tuh. Italia kan megang bolanya bagus banget ya, rapi banget ya. Kanan kiri Insigne, Immobile. Wah, gila. Tapi yang makin turun Immobile ya, kesini turun ya. Iya, gue lihat. Ini nggak tajam-tajam amat Immobile nih. Cuman nggak tahu ya final gimana ya. Aduh. Iya. Insigne juga tuh. Insigne tuh kayak Giovinco juga ya, Bet ya? Mirip, dari sayap masuk ke tengah. Asli, bener. Ya bagian ngacak-ngacak sih emang Immobile tunggu aja depan. Iya, yang bahaya sih ya maksudnya tengahnya Italia itu juga bagus ya. Ada Jorginho ya kan, Verratti. Jorginho. Marco Verratti tuh, Bet, gimana Bet? Menurut lu Bet, Marco Verratti Bet? Dia kan baru main tuh di grup stage kedua apa ketiga ya, karena cedera kan, belum sembuh. Oke. Iya, emang pengalaman nggak bohong lah dia kan, senior juga dia. Bisa stabilin tengah sih, emang beda lah, maksudnya kalau lo bandingin sama Locatelli ya kan. Jauh. Kualitasnya ya serasa Verratti lah. Iya, benar. Kalau lu gimana? Jorginho, Verratti ya. Tuh Jorginho, kalau menurut gue sih Jorginho tuh mesti di man mark sama Calvin Phillips. Wih, mesti di man mark itu.
Nih seru nih ya, Calvin Phillips sama Declan Rice lawannya Jorginho sama Verratti nih. Mesti di Denmark kata Jorginho. Lebih lincah masalahnya daripada Verratti. Bisa Ih, diikutin terus. Bola bisa dialirin ke Insigne. Iya. Bisa lah ditahan sama Luxel lah. Wah, siap. Uber lah sama Luxel lah. Ngeri-ngeri sedep ya, ngeri-ngeri sedep Ngeri sedep nih. Senin pagi ya. Itali sih. Paling stabil sih Itali. Paling stabil ya. Iya. Paling stabil. Iya. Gile. Sama Donnarumma sih, Donnarumma juga. Waduh. Ampunan refleksnya. Gila makin jago aja. Makin jago aja di timnas gila nih tahun ini. Gawat. What itu? Gile. Wah. Oke deh. Jadi kalau gitu mungkin menurut Obet nih ya sama Pandu nih kira-kira nih skor berapa Bet sama Pandu gimana? Lu Bet? Gue sih tipis sih Pak. Pasti sih nggak sampai margin 2 gol sih, margin 1 gol. Atau ya gue sih masih yakin Inggris sih menang 1-0 sih gue. Dengan diuntungkannya Inggris main di kandang sih, gue ada secercah optimisme dah. It's coming home. Lu gimana dong? Gerbang Selatan. Lu gimana nih? Gerbang Timur nih Pandu nih. Iya, gue ngarepnya sih ya pasti ngarepnya Inggris menang. Cuman kalau dari di atas kertas sih imbang ya. Kalau ngelihat ininya timnya ya dari keseluruhan cukup imbang sih gitu. Ya mungkin nggak beda jauh sama Obet sih, mungkin bukan prediksi, maksudnya kayak kemungkinannya bakal tipis sih, margin 1 atau ya 2 juga kayaknya enggak ya, 1 lah. Atau enggak sampai extra time sampai penalti mungkin. Iya. Gue juga kayak gitu karena kalau kita ngelihat ya pasti semifinal nih kedua tim ini nih mainnya ngototnya parah ya Bet ya. Asli. Ini ngototnya dua-duanya ngototnya tuh ini ketemu di final. Yang penting harus ngejar gol duluan sih kalau gue. Iya sih. Harus ngejar gol duluan. Karena mental lawan pasti turun nih yang udah kebobolan. Itu udah di situ kunci. Takutnya ntar Catenaccio kalau udah dibobolin, udah menang 1 Catenaccio ngeri. Iya. Aduh, Mario Delano kenapa mau join ya udah mau selesai ya. Aduh, ya udah mungkin segini dulu. Thank you Obet, thank you Pandu buat teman-teman. Stay safe. Jangan lupa Senin pagi ya. Senin pagi jam 2 final Euro. Ada di Mola TV. Di Mola TV, bener. Inggris lawan Itali. Oke. Kalau gitu, gue Niko, ada Obet sama Pandu. Kita undur diri. Sampai jumpa di next video. Dadah. Mana sih ini? Oh ini.